Selama 7 tahun saya merawat ibu mertua saya yang katanya lumpuh. Saya menguras seluruh tabungan saya untuk biaya pengobatannya. Tetapi balasan yang saya terima adalah ini. Dia menyembunyikan selingkuhan suami saya di dalam rumah kami sendiri. Di depan saya, mereka berpura-pura. Di belakang saya, mereka merencanakan kehancuran saya. Sampai akhirnya saya kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, jangan lupa tulis dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah seperti ini. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana air mata saya perlahan berubah menjadi racun bagi orang-orang yang sudah menghancurkan hidup saya. Nama saya Rania. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah perusahaan keuangan di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah hampir 5 tahun saya menjadi istri dari seorang laki-laki bernama Dimas. Saya perempuan yang terbiasa berdiri di atas kaki saya sendiri. Pagi itu dimulai seperti ratusan pagi lain dalam hidup saya. Jauh sebelum matahari sempat terbit di ufuk timur ibu kota. Pukul 4 pagi, saat sebagian besar orang masih terlelap, mata saya sudah terbuka lebar. Rasa lelah dari pekerjaan kemarin seolah belum sempat menguap dari tubuh saya. Namun suara erangan pelan dari kamar sebelah memaksa saya membuang jauh rasa kantuk itu. Itu suara ibu mertua saya, Bu Tari. Sudah hampir 3 tahun belakangan ini, dia mengeluh sakit di bagian kakinya. Dia mengklaim dirinya separuh lumpuh dan tidak bisa lagi melakukan pekerjaan rumah. Saya percaya, saya selalu percaya. Karena itulah, saya mengambil alih semuanya. Saya bangun, menyiapkan air hangat, menyeka tubuhnya, lalu memijat kakinya yang katanya tidak bisa digerakkan. Saya menyiapkan sarapan untuknya. Saya menyiapkan obat-obatannya. Baru setelah itu, saya bersiap untuk berangkat kerja. Setiap hari, selama bertahun-tahun. Tanpa pernah sekalipun saya mengeluh di depannya. Suami saya, Dimas, sudah hampir 2 tahun tidak bekerja. Usaha bengkelnya bangkrut. Sejak itu, dia lebih banyak duduk di rumah. Saya yang menanggung semuanya. Cicilan rumah, listrik, air, makan, obat ibunya. Gaji saya yang sebenarnya cukup besar selalu habis sebelum tanggal tua. Tetapi saya tidak pernah merasa keberatan. Saya pikir inilah arti menjadi keluarga. Saling menopang di saat susah. Saya salah. Saya baru menyadari betapa besar kesalahan saya ketika semuanya sudah terlambat. Malam itu hujan turun deras di kawasan tempat tinggal kami, sebuah rumah sederhana di pinggiran Bekasi. Saya pulang lembur dengan tubuh basah kuyup karena ojek daring yang saya tumpangi tidak punya jas hujan cadangan. Saya membuka pintu dengan harapan bisa segera beristirahat. Tetapi yang saya temukan di ruang tamu membuat langkah saya terhenti. Ada seorang perempuan asing duduk di sofa kami. Usianya mungkin 27 tahun. Penampilannya modis. Rambutnya tertata rapi. Dan dia tersenyum manis ketika melihat saya. Di sebelahnya, ibu mertua saya duduk di kursi rodanya. Terlihat lebih ceria dari biasanya. "Ini siapa, Bu?" tanya saya pelan sambil menutup pintu. Bu Tari menjawab dengan nada yang langsung membuat saya curiga. "Ini Sarah, dia anak dari sahabat lama ibu sewaktu di kampung dulu. Kasihan dia, hidupnya sedang susah. Dia baru tiba di kota ini untuk mencari pekerjaan. Ibu tidak tega melihatnya luntang-lantung di luar sana. Jadi ibu menyuruhnya tinggal di sini untuk sementara, sampai dia bisa mandiri." Saya menelan ludah. Tinggal di sini. Saya melihat sekeliling. Rumah kami kecil, hanya ada 2 kamar tidur. Satu untuk ibu, satu lagi untuk saya dan Mas Dimas. "Lalu, Sarah mau tidur di mana?" tanya saya. Pertanyaan yang menurut saya sangat wajar. Belum sempat Bu Tari menjawab. Dimas sudah menyahut dengan nada tinggi. "Kamu ini kenapa sih?" Perhitungannya tidak karuan. Namanya juga menolong orang. Sarah bisa tidur di kamar ibu. Lagi pula,
dia ini tamu kita. Seharusnya kamu tunjukkan wajah ramah, bukan langsung menginterogasi seperti satpam. Jangan bikin malu saya di depan tamu. Perempuan itu menundukkan kepalanya. Wajahnya menampilkan ekspresi yang sangat polos dan sedih. Maafkan saya, katanya. Kalau kedatangan saya merepotkan, saya bisa tidur di ruang tamu saja. Saya janji tidak akan lama. Begitu saya dapat kerja, saya akan langsung pergi. Suaranya terdengar manja dan mendayu-dayu. Sangat kontras dengan penampilannya yang mecis. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Tetapi saat itu, saya belum tahu apa. Jangan bicara begitu. Sarah sayang, Butari langsung meraih tangan perempuan itu dan mengelusnya penuh kasih sayang. Sesuatu yang tidak pernah sekalipun dia lakukan kepada saya selama 7 tahun. Kamu tidur di kamar ibu saja. Jangan hiraukan perempuan ini. Lanjutnya sambil menunjuk saya. Dari dulu hatinya keras, tidak punya rasa kekeluargaan. Saya terdiam. Dada saya terasa sesak. Saya lelah bekerja seharian untuk memberi makan mereka semua. Dan saat saya pulang, dalam keadaan basah kuyup, yang saya dapat bukan sambutan, melainkan omelan, hanya karena saya bertanya tentang orang asing yang tiba-tiba menetap di rumah saya. Cepat sana mandi, usir Butari sambil mengibaskan tangannya ke arah saya. Badanmu bau keringat bercampur air hujan. Setelah mandi, ke dapur. Buatkan teh manis hangat untuk Sarah dan masak makan malam. Kasihan dia, dari tadi sore belum makan. Dia bilang suka ayam. Kamu masih punya ayam di kulkas, kan? Ayam itu rencananya untuk bekal saya besok pagi, jawab saya. Pelit sekali kamu ini, sahut Butari ketus. Cuma masalah ayam saja diperdebatkan. Besok kamu bisa beli makan di kantin kantormu yang mewah itu, kan? Gaji besar, tapi untuk menjamu tamu saja hitung-hitungan. Cepat, jangan banyak membantah. Saya menarik napas panjang, lalu saya melakukan apa yang selalu saya lakukan. Saya menurut. Saya mandi, lalu memasak. Saya menggoreng ayam terakhir di kulkas itu untuk perempuan asing yang baru saya kenal beberapa menit yang lalu. Sementara saya sendiri makan dengan nasi dan kerupuk di pojok dapur, sendirian. Malam itu saya tidak tahu bahwa kedatangan Sarah adalah awal dari kehancuran yang sudah lama mereka rencanakan di belakang saya. Hari-hari berikutnya, kehadiran Sarah perlahan mengubah suasana rumah. Dia tidak pernah membantu pekerjaan apapun. Setiap pagi dia bangun siang, lalu duduk menonton televisi bersama Butari sambil tertawa-tawa. Ketika saya pulang kerja, rumah selalu berantakan dan piring kotor menumpuk di wastafel. Semua menunggu saya. Yang membuat saya semakin heran adalah perubahan pada Butari. Beberapa kali, saat dia mengira tidak ada orang, saya memergokinya berjalan ke dapur tanpa kursi roda. Kakinya yang katanya lumpuh bergerak normal. Tetapi begitu dia menyadari kehadiran saya, dia langsung kembali pura-pura terhuyung dan memegang dinding seolah hampir jatuh. Saya mulai merasa ada yang tidak beres. Tetapi saya menepis pikiran itu. Mungkin saya hanya terlalu lelah, pikir saya. Mungkin kondisinya memang sedang membaik. Saya tidak ingin berburuk sangka kepada orang tua. Itu kesalahan terbesar saya. Saya terlalu lama menutup mata dari kebenaran yang sudah ada tepat di depan saya. Insiden pertama yang benar-benar membuka mata saya terjadi sekitar 2 minggu setelah Sarah datang. Sore itu saya pulang lebih awal karena merasa kurang enak badan. Saya membuka pintu pelan, tanpa suara. Dan saya melihat pemandangan yang membuat darah saya berhenti mengalir sejenak. Dimas dan Sarah sedang duduk berdekatan di sofa. Tangan Dimas berada di bahu perempuan itu. Mereka tertawa mesra, dengan jarak yang jauh dari pantas untuk seorang suami dan tamu. Begitu mendengar langkah saya, keduanya langsung menjauh. Sarah pura-pura sibuk melipat baju, dan Dimas berdiri sambil berpura-pura mencari sesuatu. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya masuk ke kamar dan menutup pintu. Jantung saya berdebar keras, tetapi saya menahan diri. Saya butuh bukti. Sebagai seorang akuntan, saya tahu betul bahwa tuduhan tanpa bukti hanya akan berbalik menyerang saya. Maka malam itu, saya memutuskan untuk diam
dan mengamati. Insiden kedua datang dari urusan uang. Suatu hari, saat memeriksa rekening saya melalui ponsel, saya menemukan ada penarikan besar yang tidak saya lakukan. 15 juta rupiah. Dari rekening tabungan bersama yang saya buka untuk dana darurat keluarga. Saya bertanya kepada Dimas. Dia mengaku enteng bahwa dia memakainya untuk modal usaha baru. Tetapi saya tahu, tidak ada usaha apapun. Belakangan saya menemukan struk dari toko emas dan butik mahal. Uang itu dipakai untuk membelikan Sarah perhiasan dan pakaian. Saya menahan amarah. Saya hanya mencatatnya, diam-diam, di buku catatan kecil yang selalu saya bawa. Saya mulai mencatat setiap kejanggalan, setiap penarikan mencurigakan, setiap tanggal, setiap angka. Naluri akuntan saya berkata bahwa suatu hari catatan ini akan berguna. Insiden ketiga adalah penghinaan yang semakin terbuka. Butari mulai memperlakukan Sarah seperti anak menantu yang sesungguhnya. Dia memperkenalkan Sarah kepada tetangga sebagai keponakan kesayangannya. Sementara saya, yang merawatnya bertahun-tahun, diperkenalkan sebagai pembantu yang kebetulan tinggal serumah. Saya mendengarnya sendiri dari balik pintu dapur. Hati saya seperti diiris. Suatu malam, saya memberanikan diri bicara dengan Dimas. Saya bertanya, sebenarnya siapa Sarah? Dan mengapa dia diperlakukan begitu istimewa? Reaksi Dimas di luar dugaan. Dia membentak saya. Kamu ini perempuan tidak tahu diri. Sudah dibiarkan tinggal di rumah ibu saya, malah banyak menuduh. Sarah itu tamu. Kalau kamu tidak suka, kamu yang pergi. Kalimat itu menusuk saya. Rumah ibu saya, padahal cicilan rumah itu sayalah yang membayarnya setiap bulan selama bertahun-tahun dari uang gaji saya. Tetapi malam itu saya tidak membantah. Saya hanya menyimpan kalimat itu rapat-rapat di dalam hati. Insiden keempat membuat saya benar-benar yakin bahwa kelumpuhan Butari adalah kebohongan. Suatu siang, saya pulang mendadak karena ketinggalan dokumen penting. Dari jendela, saya melihat Butari sedang menari-nari kecil di ruang tamu bersama Sarah. Sambil tertawa terbahak-bahak, kedua kakinya kuat menopang tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda lumpuh sama sekali. Mereka sedang merayakan sesuatu. Saya merekam diam-diam dari balik jendela dengan ponsel saya. Tangan saya gemetar. Selama 3 tahun, saya membuang puluhan juta rupiah untuk pengobatan, terapi, dan obat-obatan kaki yang sebenarnya sehat. Selama 3 tahun, saya menggendong, memandikan, dan memijat kaki yang ternyata baik-baik saja. Air mata saya jatuh. Tetapi saya menyeka cepat-cepat. Saya menyimpan rekaman itu. Bukti pertama saya. Insiden kelima adalah soal warisan. Suatu malam saya tidak sengaja mendengar percakapan mereka bertiga di kamar Butari. Pintu sedikit terbuka. Saya berhenti di lorong, menahan napas. Sabar, nak. Suara Butari terdengar. Sebentar lagi, rumah ini resmi jadi milikmu, Sarah. Kita tinggal cari cara mengusir perempuan sok suci itu. Setelah dia pergi, kalian berdua bisa menikah. Dan rumah ini jadi milik kalian. Tapi rumah ini kan masih atas nama Rania. Bu, jawab Sarah. Cicilannya dia yang bayar. Tenang saja, sahut Dimas. Aku punya cara. Aku akan buat dia terlihat seperti istri gila yang menyiksa ibuku. Kalau perlu, kita laporkan ke RT, ke tetangga. Biar semua orang membenci dia. Setelah itu, mudah membuatnya pergi tanpa membawa apa-apa. Saya berdiri membeku di lorong gelap itu. Dunia seolah runtuh di sekeliling saya. 7 tahun pengabdian saya dibalas dengan rencana untuk menendang saya keluar tanpa sepeser pun. Saya kembali ke kamar dengan langkah pelan. Malam itu, saya tidak tidur. Saya menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, rasa sakit di dada saya mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang tenang. Tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang saya siapkan diam-diam. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor seperti biasa. Tetapi di jam istirahat, saya menemui seorang teman lama, Bagas.
yang bekerja sebagai penyelidik swasta. Saya menceritakan semuanya. Saya memintanya mencari tahu latar belakang Sarah yang sebenarnya dan mengumpulkan bukti hubungan dia dengan Dimas. Saya juga mulai memindahkan tabungan pribadi saya ke rekening baru yang tidak diketahui siapapun. Saya bukan lagi Rania yang dulu. Saya tidak akan menangis dan memohon. Saya akan bermain dengan cara saya sendiri, dengan cara yang saya kuasai. Angka, dokumen, dan hukum. Insiden keenam adalah puncak penghinaan di rumah. Suatu malam saya pulang larut karena lembur menutup laporan keuangan kuartal. Begitu masuk, Sarah langsung menyodorkan setumpuk pakaian kotor. "Tolong cucikan ini, Mbak," katanya dengan senyum sinis. "Aku capek seharian." Saya menatapnya. "Saya bukan pembantumu," jawab saya pelan tapi tegas. Untuk pertama kalinya, saya melawan. Butari yang mendengar itu langsung bangkit dari kursi rodanya, lupa berpura-pura lumpuh, dan menampar pipi saya keras-keras. "Beraninya kamu membantah," teriaknya. "Di rumah ini, kamu harus menurut." Pipi saya panas, telinga saya berdenging. Tetapi anehnya, saya tidak menangis. Saya hanya menatap wanita tua itu dengan tatapan datar yang membuatnya sedikit gentar. Lalu, Dimas datang. Saya berharap, walau hanya sedikit, dia akan membela saya. Tetapi dia justru berkata, "Sudah, turuti saja Ibu, jangan bikin keributan." Malam itu, saya mengerti satu hal dengan pasti. Di rumah ini, tidak ada satupun orang yang berada di pihak saya. Saya benar-benar sendirian. Dan justru karena itulah, saya menjadi bebas. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dijaga di sini. Insiden berikutnya datang dari sisi yang paling tidak saya duga. Suatu hari, seorang rekan kerja menunjukkan saya sebuah unggahan di media sosial. Itu akun Sarah. Dia memamerkan foto-foto liburan mewah ke sebuah villa di puncak bersama Dimas dengan tagar tentang cinta sejati. Di kolom keterangan, dia menulis sindiran halus tentang istri yang katanya hanya bisa bekerja tapi tidak bisa membahagiakan suami, yang membuat darah saya mendidih. Biaya liburan itu jelas berasal dari uang yang mereka curi dari tabungan keluarga. Uang hasil keringat saya. Mereka berfoya-foya dengan uang saya, sambil mempermalukan saya di depan publik. Saya menyimpan tangkapan layar itu, satu persatu, lengkap dengan tanggal dan lokasinya. Bukti lagi. Selalu ada bukti, asalkan kita sabar mengumpulkannya. Saya juga mendapati bahwa Butari diam-diam telah membawa seorang notaris nakal ke rumah, mencoba memaksa saya menandatangani surat yang isinya melepaskan seluruh hak saya atas rumah itu. Mereka menyodorkannya kepada saya dengan dalih bahwa itu hanya surat administrasi biasa untuk urusan pajak. Untungnya, naluri akuntan saya membuat saya membaca setiap baris dengan teliti. Saya menolak menandatanganinya dan pura-pura tidak curiga. Tetapi di dalam hati, saya semakin yakin mereka sedang berusaha merampas segalanya dari saya, secara hukum sekalipun. Sejak hari itu, saya tidak pernah lagi meninggalkan satu pun dokumen penting di rumah. Saya membawa semuanya, menyimpannya di brankas kantor saya. Saya tahu, perang ini akan dimenangkan oleh siapa yang memegang kertas yang benar. Dan saya akan memastikan kertas itu ada di tangan saya. Insiden ketujuh, dan ini yang paling menghancurkan, terjadi 2 minggu kemudian. Saya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Saya terlambat datang bulan. Saya membeli alat tes, dan hasilnya positif. Saya hamil 8 minggu. Setelah 5 tahun menikah dan berkali-kali kecewa, akhirnya saya mengandung. Untuk sesaat, semua kebencian di hati saya mencair. Saya membayangkan, mungkin bayi ini bisa mengubah segalanya. Mungkin Dimas akan sadar. Mungkin saya bisa membawa anak ini pergi ke tempat yang aman dan memulai hidup baru. Saya memutuskan untuk pulang lebih cepat hari itu, untuk memberitahu Dimas dengan harapan terakhir yang bodoh. Saya tidak tahu bahwa keputusan itu akan menjadi mimpi buruk terburuk dalam hidup saya. Sore itu, hujan rintik-rintik. Saya tiba di rumah dengan jantung berdebar, menggenggam hasil tes di tangan.
Tetapi begitu saya membuka pintu, saya kembali memergoki Dimas dan Sarah berpelukan mesra di ruang tamu. Kali ini, mereka bahkan tidak repot menjauh. Mereka hanya menatap saya dengan dingin. "Bagus, kamu sudah pulang," kata Dimas. "Kita perlu bicara. Saya mau menceraikanmu. Aku mencintai Sarah. Kami akan menikah. Kamu pergi dari rumah ini sekarang juga." Saya berdiri terpaku. Tangan saya masih menggenggam hasil tes itu. "Mas, saya hamil," kata saya dengan suara bergetar. 8 minggu. Ini anak kita. Sejenak ruangan hening. Tetapi reaksi yang muncul bukan kebahagiaan. Butari, yang sedari tadi duduk di kursi roda, tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Bohong. Itu pasti anak selingkuhanmu. Mana mungkin anak Dimas? Kamu perempuan murahan." Fitnah itu seperti pisau yang menghujam dada saya. Dimas, yang ego dan amarahnya tersulut oleh kata-kata ibunya, melangkah maju dengan wajah merah. "Jangan bohong kamu," bentaknya. "Anak siapa itu sebenarnya?" "Ini anakmu, Mas," jawab saya sambil menangis. "Saya tidak pernah selingkuh. Saya hanya bekerja untuk menghidupi kalian semua." Tetapi dia tidak mendengarkan. Dengan mata gelap oleh amarah, dia mendorong saya keras-keras. Saya kehilangan keseimbangan. Saya terhuyung ke belakang menuju tangga teras yang menurun. Dan saya jatuh, berguling menuruni anak tangga yang keras. Punggung saya, perut saya, semuanya menghantam lantai semen. Yang saya ingat terakhir adalah rasa nyeri luar biasa di perut saya dan bayangan darah yang perlahan menggenang di lantai dingin itu. Lalu, semuanya menjadi gelap. Saya terbangun di rumah sakit keesokan harinya. Tubuh saya terasa hampa. Dan sebelum dokter berkata apa-apa, saya sudah tahu. Saya bisa merasakannya. Bayi saya telah pergi. Anak yang belum sempat saya peluk, belum sempat saya beri nama, telah direnggut dari saya oleh tangan ayahnya sendiri yang lebih menyakitkan. Tidak ada satupun dari mereka yang menjenguk saya. Yang datang menjemput saya pulang dari rumah sakit bukan Dimas, melainkan teman saya, Bagas. Dan Dimas sengaja menutupi fakta keguguran itu dari Butari. Wanita tua itu bahkan tidak tahu bahwa fitnahnya lah yang memicu kematian cucunya sendiri. Di ranjang rumah sakit itu, saya tidak lagi menangis. Air mata saya sudah habis. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan satu tekad yang membatu di dalam dada. Mereka telah mengambil segalanya dari saya. Pengabdian saya, harga diri saya, dan yang paling berharga, anak saya. Kini giliran saya yang akan mengambil kembali segalanya dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saya tidak akan pergi sebagai korban. Saya akan kembali sebagai badai. Selama 2 minggu pemulihan, saya tidak tinggal di rumah itu lagi. Saya mengontrak sebuah apartemen kecil di kawasan Kuningan, dekat kantor. Bagas membantu saya pindah diam-diam. Saya membawa serta semua dokumen penting yang selama ini saya simpan. Buku catatan kecil berisi setiap penarikan uang. Rekaman Butari menari tanpa kursi roda. Dan satu folder yang paling penting, yang baru saja diserahkan Bagas kepada saya. Folder itu berisi seluruh hasil penyelidikan tentang Sarah dan Dimas. Foto-foto mereka berkencan di hotel jauh sebelum saya mengetahuinya. Catatan transaksi keuangan. Dan satu kejutan yang bahkan tidak saya duga. Sarah ternyata bukan anak sahabat lama Butari. Dia adalah seorang penipu yang punya catatan menjerat laki-laki beristri. Dan yang lebih mengejutkan, Butari sudah mengenalnya sejak lama. Mereka berkomplot sejak awal. Saya membuka laptop saya malam itu di apartemen yang sunyi. Saya menatap layar dengan tenang. Sebagai akuntan, saya tahu bahwa kelemahan terbesar musuh saya bukanlah hati mereka, melainkan dompet mereka. Maka saya mulai menelusuri jejak keuangan keluarga itu. Dan apa yang saya temukan membuat sudut bibir saya terangkat. Selama 2 tahun terakhir, sementara saya membanting tulang, Dimas dan Butari diam-diam berutang kemana-mana. Mereka berjudi. Mereka berfoya-foya dengan Sarah. Mereka meminjam dari pinjaman online dan dari seorang rentenir terkenal di daerah itu, bernama
Pak Tony. Total utang mereka, ditambah bunga yang mencekik, sudah mencapai hampir 300 juta rupiah. Dan jaminan dari utang itu adalah satu-satunya aset berharga yang mereka miliki. Sertifikat rumah. Rumah yang selama ini saya cicil. Saya tersenyum dingin di depan layar laptop. Mereka berpikir mereka akan mengusir saya dan menguasai rumah itu. Padahal rumah itu sudah tergadai dan sebentar lagi akan disita. Mereka berdiri di atas reruntuhan yang mereka sendiri tidak sadari. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit dorongan untuk benar-benar jatuh ke jurang. Dan saya dengan senang hati akan memberikan dorongan itu. Langkah pertama saya adalah memastikan posisi keuangan saya kokoh. Saya menghubungi atasan saya dan mengajukan proyek konsultasi besar yang sudah lama ditawarkan kepada saya. Proyek yang akan melipat gandakan penghasilan saya. Saya mencurahkan seluruh energi saya pada pekerjaan. Dalam beberapa minggu, tabungan saya yang sempat terkuras mulai pulih, bahkan melampaui sebelumnya. Saya butuh modal untuk rencana saya, dan saya mendapatkannya. Langkah kedua, saya menemui Pak Tony, sang rentenir, secara diam-diam. Pertemuan itu berlangsung di sebuah ruko tua yang pengap. Pak Tony adalah pria gemuk dengan cincin emas di setiap jari dan rokok yang tidak pernah lepas dari mulutnya. Dia menatap saya dengan curiga ketika saya masuk. Saya mau membicarakan utang keluarga Dimas, kata saya tanpa basa-basi. Pak Tony tertawa. Oh, keluarga itu. Mereka sudah jatuh tempo. Minggu depan, saya akan menyita rumah mereka. Foto rumah itu nilainya jauh lebih tinggi dari utang mereka. Saya akan untung besar kalau menyita rumah itu. Saya tidak membantah. Saya hanya membuka koper kecil yang saya bawa, menaruhnya di atas meja, dan membukanya. Tumpukan uang tunai pecahan 100.000 yang tersusun rapi langsung menyilaukan mata rentenir itu. Di dalam koper ini ada 400 juta rupiah. Ucap saya dengan suara tenang yang menguasai ruangan. 100 juta lebih tinggi dari total utang dan bunga mereka saat ini. Pak Tony terdiam. Matanya tidak lepas dari uang itu. Saya membeli surat utang itu dari Anda. Lanjut saya. Beserta seluruh hak untuk mengeksekusi jaminan rumah tersebut. Uang ini milik Anda. Dan Anda menyerahkan sertifikat rumah itu kepada saya, beserta seluruh dokumen perjanjian utang yang sudah ditandatangani. Prosesnya cepat. Tidak perlu menyuruh anak buah Anda berteriak-teriak menyita. Saya yang akan mengurus sisanya. Mata Pak Tony berbinar serakah. Tanpa berpikir panjang, dia mematikan rokoknya, membuka brankas di belakangnya, dan melemparkan map berisi sertifikat rumah dan surat perjanjian utang bermaterai ke atas meja. Kesepakatan yang bagus. Nyonya, ucapnya dengan senyum lebar. Mulai malam ini, rumah mereka resmi berada di tangan Anda. Silakan mainkan permainan Anda. Saya memeriksa setiap dokumen dengan teliti. Sebagai akuntan, saya tidak akan membiarkan satu celah pun. Semuanya lengkap dan sah. Surat utang itu telah dialihnamakan kepada saya. Secara hukum dan finansial, sayalah pemegang kendali absolut atas rumah itu dan atas nasib Dimas, Sarah, serta Butari. Saya menutup koper dokumen itu, lalu berdiri. Terima kasih, Pak Tony, kata saya. Senang berbisnis dengan Anda. Saya melangkah keluar dari ruko pengap itu dengan kepala tegak. Di tangan saya tergenggam senjata yang akan menghancurkan mereka. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, melainkan dengan selembar kertas bermaterai, hitam di atas putih. Keesokan harinya, saya mendapat kabar dari Bagas yang justru membuat saya tertawa. Dimas dan Sarah yang merasa sudah aman karena utang dari pinjaman online mereka telah ditutupi. Entah dari mana, malah menggunakan sisa uang yang mereka miliki untuk menggelar acara resepsi pernikahan akhir pekan ini. Mereka menyebarkan undangan ke seluruh kerabat kampung dan warga perumahan. Mereka berusaha menutupi aib kebangkrutan mereka dengan pesta yang didanai uang panas. Mereka ingin membuktikan kepada dunia bahwa mereka adalah pasangan bahagia. Mereka ingin merayakan kemenangan mereka di atas kehancuran saya. Di rumah yang sekarang, sertifikatnya ada di dalam tas saya. Saya berdiri di depan cermin besar di apartemen saya, memegang undangan pernikahan mereka yang berhasil diselundupkan oleh Bagas. Undangan berwarna emas
norak dengan nama Dimas dan Sarah tercetak besar di bagian depan. Saya menyentuh perut saya yang kini kosong. Bayangan darah di lantai semen kembali melintas di pikiran saya. Namun kali ini tidak ada lagi rasa sakit. Hanya ada dorongan kuat untuk menuntaskan semuanya. Kalian ingin merayakan pernikahan di atas rumah yang sertifikatnya ada di tangan saya. Bisik saya pada pantulan diri saya di cermin. Silakan berdandan cantik. Sarah, silakan membusungkan dada. Dimas, karena di hari paling bahagia kalian nanti, saya sendiri yang akan datang untuk mengantarkan kado pernikahan. Rencana telah tersusun sempurna. Senjata rahasia telah tergenggam erat. Babak terakhir dari pembalasan ini akan segera dieksekusi. Di depan ratusan pasang mata yang dulu memfitnah saya. Tetapi sebelum saya menceritakan bagaimana akhir dari semua ini, ada satu hal yang harus kalian ketahui. Satu peristiwa yang terjadi tepat sebelum saya kehilangan bayi saya. Peristiwa yang membuat seluruh warga perumahan membenci saya. Dan membuat saya sadar bahwa saya harus menang bukan hanya secara hukum, tetapi juga di mata semua orang. Beberapa hari sebelum kejadian di tangga itu, saya pernah mencoba membongkar kebohongan mereka. Suatu sore, saat saya memergoki Dimas dan Sarah berpelukan, saya tidak bisa lagi menahan diri. Saya berteriak, menuntut penjelasan. Pertengkaran hebat pecah. Suara saya terdengar sampai keluar rumah. Saat itulah Butari memainkan kartu terbaiknya. Dengan gesit, dia membanting dirinya sendiri ke lantai, lalu menjerit sekuat tenaga. Tetangga berdatangan, BURT, ketua arisan, dan beberapa ibu-ibu lain berkerumun di depan pintu. Sementara saya berdiri di tengah rumah dengan wajah merah padam, napas tersengal menahan amarah. Butari justru terlihat seperti korban yang sedang dianiaya. Ya ampun. Butari, ada apa ini? Pekik Bu Erte sambil berjongkok membantu ibu mertua saya. Butari langsung mencengkeram lengan Bu Erte. Air matanya mengalir deras. Tolong saya, BURT, ratapnya. Menantu saya ini gila. Dia kepergok membawa selingkuhannya ke rumah. Dan saat saya menegurnya, dia memukul kaki saya yang lumpuh ini. Dia mengancam mau membunuh saya. Selama ini saya diam saja disiksa olehnya saat Dimas pergi kerja. Saya sudah tidak tahan lagi. Darah saya membeku mendengar fitnah keji yang keluar dari mulut wanita tua itu. Dia memutarbalikkan fakta dengan sangat sempurna. Itu bohong, teriak saya. Itu fitnah. Dia yang berbohong. Kakinya tidak lumpuh. Dia menyembunyikan selingkuhan Dimas di rumah ini. Wanita yang dia peluk itu selingkuhan suami saya. Namun para tetangga menatap saya dengan sorot mata penuh kecurigaan dan penghakiman. Di mata warga perumahan ini, saya jarang bersosialisasi karena sibuk bekerja dari pagi hingga malam. Sementara Butari sering duduk di kursi roda di teras, menyapa semua orang. Membangun citra sebagai orang tua yang malang dan sabar. Mereka lebih percaya air mata wanita tua yang terlihat lemah itu daripada teriakan saya. Mbak Rania, tegur salah satu tetangga dengan nada menghakimi. Masa orang tua lumpuh begini difitnah yang tidak-tidak? Kami sering lihat kok, Mbak pulang malam-malam diantar mobil laki-laki lain. Padahal mobil itu adalah taksi daring yang sering saya pesan saat pulang lembur. Fitnah Butari benar-benar telah meracuni pikiran mereka. Dan saat itulah Dimas yang sedari tadi berdiri mematung, menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas baginya. Ego laki-lakinya yang rapuh merasa terancam jika warga tahu bahwa dia hanyalah pengangguran yang berselingkuh dan hidup dari uang istrinya. Maka dia melangkah maju dengan dada membusung, memainkan peran sebagai suami yang tersakiti. Sudah cukup, Rania, bentaknya dengan suara menggelegar, membuat para tetangga menatapnya penuh simpati. Saya sudah menoleransi semua perselingkuhanmu selama ini demi menjaga keutuhan rumah tangga kita. Tapi kalau kamu sudah berani menyakiti ibu saya yang sedang sakit, saya tidak bisa diam lagi. Saya menatap Dimas dengan mata terbelalak. Kekejian laki-laki ini benar-benar tidak punya batas. Mas Dimas, kamu gila, kata saya. Kalian semua gila.
Kalian pikir dengan fitnah murahan ini kebenaran bisa tertutup? Saya melangkah maju, dan dalam puncak amarah, tangan saya terangkat hendak menampar wajahnya. Namun sebelum tangan saya menyentuhnya, Dimas lebih dulu mengayunkan tangannya. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri saya, di depan semua tetangga. Pukulan itu seolah menjadi bukti final bagi para tetangga bahwa sayalah pihak yang bersalah. Mereka menggeleng-geleng. Beberapa bahkan menatap saya jijik. Malam itu saya masuk ke kamar dengan TV yang panas dan harga diri yang remuk. Itulah peristiwa yang terjadi hanya beberapa hari sebelum saya jatuh dari tangga dan kehilangan bayi saya. Karena itulah, balas dendam saya tidak boleh hanya berupa surat dan dokumen. Saya harus menegakkan kebenaran di depan mata yang sama, mulut yang sama, orang-orang yang sama yang dulu menghakimi saya. Di hari pernikahan mereka, di depan semua orang. Akhir pekan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Matahari bersinar terik menyengat kulit ibu kota, seolah ikut memanaskan suasana hari itu. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar apartemen, menatap pantulan diri saya dengan saksama. Hari ini saya tidak mengenakan pakaian lusuh seperti dulu. Saya mengenakan setelan jas berwarna gelap yang elegan, rambut tertata rapi, dan sorot mata yang dingin namun tenang. Saya bukan lagi pembantu di rumah itu. Hari ini, saya datang sebagai pemilik sah rumah itu, sebagai hakim yang akan membacakan vonis. Saya tiba di rumah itu menjelang siang. Tenda pesta terpasang megah di halaman. Karangan bunga berjejer. Tamu undangan dari kampung dan warga perumahan memenuhi kursi-kursi plastik. Di pelaminan murahan berwarna emas, Dimas dan Sarah duduk berdampingan, tersenyum lebar, menyambut tamu. Bu Tari, yang hari ini benar-benar duduk di kursi roda demi mempertahankan sandiwaranya, berada di samping mereka, tersenyum bangga. Begitu saya melangkah masuk melewati gerbang, suasana langsung berubah. Bisik-bisik menyebar. Mata-mata yang dulu menghakimi saya, kini menatap saya dengan terkejut. Beberapa tetangga saling berbisik, "Itu Rania. Berani-beraninya dia datang." Saya tidak peduli. Saya berjalan tenang menuju pelaminan dengan 2 orang pengawal berseragam rapi mengikuti di belakang saya, membawa map dokumen. Wajah Dimas langsung berubah pucat melihat saya. Sarah yang awalnya tersenyum, kini terlihat gugup. Bu Tari mencengkeram lengan kursi rodanya. "Mau apa kamu kesini?" bentak. Dimas mencoba menutupi paniknya. "Ini hari bahagia kami. Jangan bikin keributan." Saya berhenti tepat di depan pelaminan. Saya menatap mereka bertiga satu persatu dengan tenang. Lalu saya berkata dengan suara yang cukup keras agar semua tamu mendengar. "Tenang, Mas Dimas. Saya datang bukan untuk membuat keributan. Saya datang untuk memberikan kado pernikahan." Saya memberi isyarat kepada salah satu pengawal. Dia maju, membuka map dan mengeluarkan selembar dokumen. Saya mengambilnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua tamu bisa melihat. "Hadirin sekalian," kata saya, "mohon perhatiannya sebentar. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang menarik di hari yang berbahagia ini." Saya berbalik menghadap kerumunan tamu. Banyak dari kalian mengenal saya sebagai Rania, istri Dimas, atau mantan istri, lebih tepatnya. Banyak dari kalian juga ingat bagaimana beberapa minggu lalu saya dituduh sebagai menantu durhaka yang menyiksa ibu mertua yang lumpuh. Hari ini, izinkan saya menunjukkan kebenaran. Saya memberi isyarat kepada pengawal kedua. Dia mengeluarkan sebuah tablet, lalu memutar rekaman video. Di layar itu, terlihat jelas Bu Tari sedang menari-nari dan tertawa terbahak-bahak bersama Sarah di ruang tamu. Kedua kakinya kuat. Tidak ada kursi roda, tidak ada kelumpuhan. Rekaman itu saya ambil sendiri beberapa minggu lalu. Suara terkesiap memenuhi tenda. Para tetangga yang dulu menghakimi saya, kini menatap Bu Tari dengan tatapan berbeda. BURT, yang dulu memeluk wanita tua itu, kini berdiri dengan mulut ternganga. "Bukankah ibu lumpuh, Bu Tari?" tanyanya. "Kok bisa menari begitu?" Wajah Bu Tari memucat. Dia gelagapan. Itu rekayasa, teriaknya. Dia mengedit videonya. Tetapi tidak ada yang percaya lagi. Karena di rekaman itu, suaranya jelas. Gerakannya nyata.
Sandiwara yang dia bangun selama 3 tahun runtuh dalam beberapa detik. Tetapi saya belum selesai. Kata saya, tenang. Itu baru permulaan. Saya mengambil dokumen kedua dari map. Ini adalah sertifikat rumah ini. Rumah tempat kalian sedang merayakan pernikahan. Banyak dari kalian mungkin tidak tahu bahwa cicilan rumah ini selama bertahun-tahun saya yang membayar. Dari gaji saya sendirian. Saya berjalan pelan mendekati pelaminan, tetapi yang kalian juga tidak tahu, lanjut saya, adalah bahwa Dimas dan ibunya diam-diam menggadaikan rumah ini kepada seorang rentenir untuk membayar utang judi dan foya-foya mereka. Total utang mereka hampir 300 juta rupiah. Rumah ini sebenarnya sudah hampir disita. Wajah Dimas kini benar-benar putih pasi. Sarah mulai bergetar. Butari mencengkeram dada. Lalu, saya mengangkat dokumen ketiga, surat perjanjian utang bermaterai dan akta pengalihan hak. 3 hari yang lalu, saya membeli seluruh surat utang itu dari rentenir tersebut, beserta seluruh hak untuk mengeksekusi jaminannya. Artinya, hadirin sekalian, rumah ini, tenda ini, pelaminan ini, semuanya kini secara hukum adalah milik saya. Dimas, Sarah, dan Butari sedang merayakan pernikahan mereka di rumah saya tanpa izin saya. Keheningan total menyelimuti tenda. Lalu, disusul gemuruh bisik-bisik. Beberapa tamu mulai berdiri. Sarah menoleh ke Dimas dengan panik. "Mas, ini bohong kan?" katanya. Tapi Dimas tidak bisa menjawab. Dia tahu betul setiap kata yang saya ucapkan adalah kebenaran. Kamu tidak bisa melakukan ini, teriak Dimas akhirnya. Suaranya gemetar. Ini rumah ibuku. Saya menatapnya dingin. Tidak, Mas. Ini tidak pernah jadi rumah ibumu. Cek semua dokumennya. Cicilannya saya yang bayar. Sertifikatnya sekarang atas nama saya secara hukum. Kalian yang menggadaikannya dan saya yang menebusnya. Hitam di atas putih. Kalau kalian tidak percaya, silahkan panggil notaris, silahkan panggil polisi. Semua dokumen saya sah. Butari, yang sandiwaranya sudah hancur total, mencoba melakukan trik terakhirnya. Dia kembali menjerit dan berpura-pura lemah. Tetapi kali ini tidak ada satu pun tetangga yang membantunya. Mereka hanya menatapnya dengan jijik. Sudah, Bu, kata Bu R tedingin. Kami semua sudah lihat ibu menari di video tadi. Jangan sandiwara lagi. Saya melangkah maju, semakin dekat. Sampai akhirnya, saya berdiri tepat di depan Dimas. Saya menatap matanya dalam-dalam. Dan kini, saatnya untuk hal yang paling ingin saya katakan. Ucap saya pelan. Suara saya turun, dingin, dan menusuk. Tetapi cukup jelas untuk didengar mereka bertiga. Mas Dimas, apakah kamu ingat malam ketika kamu mendorong saya hingga jatuh menuruni tangga teras ini? Wajah Dimas membeku. Apakah kamu ingat? Lanjut saya. Malam ketika ibumu menuduh saya hamil anak selingkuhan. Lalu kamu mendorong saya dengan kedua tanganmu sendiri, sampai saya berguling jatuh ke lantai semen. Butari terdiam. Sarah menatap saya bingung. Malam itu, kata saya. Suara saya mulai bergetar, namun penuh kekuatan. Saya sedang mengandung. 8 minggu. Saya berlari pulang untuk memberi kabar bahagia kepadamu, Mas, bahwa kita akan punya anak. Itulah sebabnya saya pulang lebih cepat. Tetapi kamu malah memberi saya kejutan perselingkuhan paling menjijikkan. Kamu memfitnah saya berselingkuh. Dan dengan kedua tanganmu sendiri, kamu membunuh anakmu yang belum sempat melihat dunia. Butari terkesiap keras, menutup mulutnya dengan kedua tangan yang gemetar. Dia tidak tahu apa-apa soal kehamilan saya, karena Dimas menutupi fakta dari rumah sakit itu darinya. Wanita tua itu mulai menangis histeris, menyadari bahwa fitnah kejamnya lah yang memicu rangkaian tragedi berdarah itu. Dimas mematung. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dia tahan. Beban dosa yang dia pikul seketika menghancurkan sisa harapan di hatinya. Rania, Aku tidak tahu, bisiknya parau.
Aku tidak tahu kamu hamil. Maafkan aku. Kita bisa mulai semuanya dari awal. Mendengar kata-kata itu, sesuatu di dada saya seperti pelatuk yang meledak. Saya menunduk, mendekatkan wajah saya kepadanya dengan tatapan yang membara. Memulai dari awal, katamu. Bisik saya dengan suara dingin dan mematikan. Lalu bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan janin 8 minggu yang kalian bunuh hari itu? Apakah dia juga bisa memulai semuanya dari awal? Dimas tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis. Anak yang kalian bunuh hari itu tidak akan pernah bisa kembali, kata saya. Menegakkan kembali tubuh saya dan menatap mereka bertiga dari ketinggian. Sama seperti 7 tahun hidup saya yang sudah kalian hancurkan. Tidak ada pengampunan untuk pembunuh. Tidak ada belas kasihan untuk pengkhianat. Saya berbalik menghadap para tamu yang kini semuanya berdiri, terdiam menyaksikan. Lalu saya berkata dengan suara lantang, hadirin sekalian, pesta ini selesai. Rumah ini akan saya ambil alih hari ini juga. Saya minta maaf kalian harus menyaksikan ini. Tetapi setidaknya sekarang kalian tahu siapa sebenarnya yang durhaka dan siapa yang menjadi korban. Saya menoleh kepada Dimas, Sarah, dan Butari untuk terakhir kalinya. Ambil pakaian dan barang-barang kalian, kata saya dingin. Dan keluar dari pekarangan saya sebelum pengawal saya yang menyeret kalian. Silakan jalani sisa hidup kalian dengan penyesalan di luar sana. Saya berbalik membelakangi mereka. Saya tidak menoleh lagi, meski Dimas meraung-raung memanggil nama saya. Dan Butari terus meratap di aspal jalan. Sarah, perempuan yang dulu begitu modis dan percaya diri, kini terduduk lemas dengan riasan pengantin yang luntur oleh air mata. Dia baru menyadari bahwa laki-laki yang dia rebut ternyata hanyalah pengangguran yang bangkrut dan tidak punya apa-apa. Para tetangga yang dulu menghakimi saya kini berbalik. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk ketiga orang itu dengan tatapan yang sama yang dulu mereka arahkan kepada saya. Pesta yang seharusnya menjadi panggung kemenangan Dimas dan Sarah justru menjadi panggung kehancuran mereka. Disaksikan ratusan pasang mata. Beberapa hari kemudian, saya mendengar kabar dari Bagas. Tanpa rumah, tanpa uang, dan dengan utang yang masih membayangi. Hubungan Dimas dan Sarah hancur seketika. Sarah pergi meninggalkan Dimas begitu tahu laki-laki itu sudah tidak punya apa-apa. Butari, yang selama ini berpura-pura lumpuh, kini benar-benar harus berjalan sendiri, menanggung malu di mata seluruh kampung yang sudah tahu kebusukannya. Dan Dimas, dia kembali menjadi bukan siapa-siapa, sebuah lingkaran yang dia bangun sendiri, dengan tangannya sendiri. Saya tidak menyita rumah itu untuk saya tempati. Terlalu banyak kenangan pahit di sana. Saya menjualnya dan menyumbangkan sebagian hasilnya ke sebuah yayasan yang merawat ibu-ibu korban kekerasan dalam rumah tangga. Saya pikir di luar sana banyak perempuan seperti saya dulu yang membutuhkan bantuan untuk bangkit. Sisanya saya gunakan untuk memulai hidup baru. Saya berjalan menuju mobil yang pintunya sudah dibukakan oleh pengawal saya. Saat saya duduk di kursi penumpang yang empuk dan dingin, saya menghela napas panjang, sangat panjang. Rantai berat yang membelenggu kaki saya selama bertahun-tahun akhirnya putus sepenuhnya. Mobil perlahan melaju, meninggalkan tenda pesta yang berantakan, meninggalkan 2 manusia hancur yang sedang menangisi kehancuran mereka sendiri di pinggir jalan. Saya menatap langit sore yang mulai memerah dari balik jendela kaca. Ada setitik air mata yang jatuh mengalir di pipi saya. Namun ini bukan air mata duka, melainkan air mata keadilan. Keadilan untuk buah hati saya. Akhirnya ditegakkan. Pembalasan saya telah tuntas, dibayar lunas, tanpa menyisakan 1 sen pun pengampunan. Saya menyeka air mata saya, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tersenyum tulus. Cerita kelam saya telah usai, dan lembaran baru yang penuh kedamaian siap saya tulis dengan tangan saya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengorbankan harga diri dan kewarasan kita demi orang-orang yang tidak pernah menghargai pengorbanan kita. Dan jangan pernah sekalipun menukar kebenaran
dengan rasa takut akan penilaian orang lain. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka menanggung beban rumah tangga sendirian, dihina, difitnah. Namun tetap bertahan karena takut dianggap durhaka. Kepada kalian, saya ingin berkata, kebaikan kalian bukanlah kelemahan. Tetapi jangan pernah biarkan kebaikan itu dijadikan rantai untuk memperbudak kalian. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Dimas. Laki-laki yang ego rapuhnya ditopang oleh pengorbanan istrinya, namun tega mengkhianati tangan yang menyuapinya. Cepat atau lambat, kebusukan akan terbongkar dengan sendirinya. Dan ada pula para ibu mertua di luar sana yang lupa bahwa menantu yang merawat mereka dengan tulus adalah anugerah, bukan pembantu yang bisa diinjak. Mereka yang menanam fitnah akan menuai kehancuran yang mereka tanam sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Untuk terus bertahan dalam penderitaan, atau untuk bangkit dan memperjuangkan keadilan kita sendiri. Saya memilih bangkit, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Malam itu adalah malam ulang tahun saya. Ketika saya pulang setelah lembur, sepasang sepatu hak tinggi merah tergeletak di teras. Bukan milik saya, di sofa ruang tengah. Di tempat yang biasa saya duduki, seorang perempuan asing menyilangkan kaki. Ibu mertua saya menunjuknya dan berkata, "Dia yang akan menikah dengan suamimu. Sekarang, keluar dari rumah ini." Suami saya tidak mengangkat kepalanya. Anak saya yang berusia 2 tahun tertidur di gendongan. Hujan turun di luar, dan mereka mengusir saya tepat di hari saya lahir. Tapi malam itu mereka tidak tahu satu hal. Mereka tidak tahu siapa saya sebenarnya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Duduklah yang nyaman. Kisah ini panjang, dan setiap bagiannya akan membuat Anda menahan napas. Kalau Anda suka cerita tentang kesabaran yang akhirnya berbicara, tekan tombol berlangganan supaya episode berikutnya tersaji otomatis untuk Anda. Nama saya Maya Saraswati. Usia saya 30 tahun. 3 tahun terakhir, saya hidup di rumah keluarga mertua di kawasan Bintaro. Di mata mereka, saya hanya pegawai biasa di sebuah perusahaan kecil dengan gaji yang katanya tidak seberapa. Setiap pagi, saya berangkat kerja. Setiap malam, saya pulang, lalu mencuci piring, melipat baju, dan menidurkan Nadia, putri saya. Mertua saya menyebut saya menantu yang tidak tahu diri. Adik ipar saya menyebut saya perempuan tanpa latar belakang. Saya membiarkan mereka berpikir begitu karena ada alasan saya menyembunyikan siapa saya. Alasan yang kalau saya ceritakan sekarang akan terdengar seperti dongeng. Maka biarkan saya mulai dari awal. Saya menikah dengan Reza 5 tahun lalu. Waktu itu dia bukan siapa-siapa. Karyawan biasa di sebuah perusahaan elektronik milik keluarganya, Sentosa Elektronik. Perusahaan itu kecil, hampir bangkrut, dan penuh utang. Saya jatuh cinta pada Reza yang sederhana, yang dulu mengantar saya pulang dengan motor tua, yang berkata, "Maya, suatu hari nanti aku akan membahagiakanmu." Saya percaya kata-kata itu. Maka ketika ibu saya bertanya, apakah saya yakin? Saya menjawab, "Saya yakin." "Bu, saya mencintainya." Ibu saya hanya menghela napas. "Kalau begitu, jangan dulu kamu bawa nama keluarga kita," katanya pelan. "Aku ingin tahu, apakah dia mencintaimu atau mencintai apa yang ada di belakangmu?" Saya menuruti ibu. Saya menikah dengan nama Maya Saraswati saja, tanpa menyebut siapa ibu saya, tanpa menyebut perusahaan yang sebenarnya saya kelola diam-diam dari jauh. Saya pikir, cinta saja sudah cukup. Saya pikir kesederhanaan akan menjaga rumah tangga saya tetap jujur. Saya keliru. Tahun pertama pernikahan masih terasa hangat. Reza masih tersenyum kepada saya. Tapi sejak kami pindah ke rumah ibunya di Bintaro, semuanya berubah. Ibu mertua saya, Bu Sutina, adalah perempuan yang mengukur manusia dari isi dompetnya. "Reza bisa dapat yang lebih baik darimu," katanya suatu pagi sambil menyeruput teh. "Tapi sudahlah, kamu sudah terlanjur di sini.
Saya diam. Saya pikir lama-lama beliau akan melihat ketulusan saya. Saya bangun paling pagi. Saya tidur paling malam. Saya mengurus rumah, mengurus Nadia, dan tetap bekerja. Tapi semakin saya merendah, semakin mereka menginjak. Adik ipar saya, Wulan, paling tajam lidahnya. Mbak Maya kerja di perusahaan apa sih? Kok namanya saja aku tidak pernah dengar, katanya sambil tertawa. Gaji segitu, mau makan saja susah. Saya hanya tersenyum. Di dalam hati, saya tahu kebenaran yang tidak mereka ketahui. Tapi saya memilih bungkam. Karena waktu itu, saya masih berharap. Masih berharap Reza akan membela saya. Masih berharap rumah ini bisa menjadi rumah. Harapan itu perlahan mulai retak. Pukul 8 malam. Udara di ruang keluarga terasa berat. Saya berdiri di depan wastafel, mencuci piring dalam diam. Sambil menggosok piring berminyak, saya menyadari satu hari lagi telah berlalu. Dari belakang, terdengar suara tajam ibu mertua saya. Kerja di perusahaan yang namanya saja tidak pernah didengar orang. Memangnya apa yang membuatmu sesibuk itu? Pulang selalu telat. Mencuci piring saja tidak becus. Beliau duduk di sofa, menonton saluran belanja, dan menghela napas berat. Seperti biasa, saya tidak menjawab. Menjawab hanya akan memperpanjang malam. Reza masuk, melepas dasinya, lalu duduk di samping ibunya. Dia melihat saya berdiri di dapur, dan dia tidak berkata apa-apa. Dulu, dia akan menghampiri saya. Dulu, dia akan berkata, "Sini, biar aku bantu." Tapi malam itu, dia hanya menyalakan televisi lebih keras. Saya menatap punggungnya, dan saya tahu sesuatu di antara kami sudah patah. Itu insiden pertama dari banyak hal yang akan datang. Malam itu, saya belum tahu seberapa jauh mereka berani melangkah. Beberapa hari kemudian, ibu mertua memanggil saya ke ruang tengah. "Mulai sekarang, gajimu serahkan padaku," katanya. "Biar aku yang atur. Kamu tidak pandai mengelola uang." Saya menahan napas. "Bu, itu gaji saya. Saya butuh untuk keperluan Nadia. Nadia cucuku. Aku yang tahu apa yang dia butuhkan." Potong beliau. "Atau kamu mau bilang aku tidak becus mengurus cucuku sendiri?" Reza, yang duduk di sebelah, akhirnya bersuara. Tapi bukan untuk membela saya. "Sudah, Maya. Turuti saja, Ibu. Apa susahnya?" Malam itu, saya menyerahkan amplop gaji saya. Tangan saya dingin. Bukan karena uangnya, tapi karena saya sadar di rumah ini suara saya tidak pernah dihitung. Saya berjalan ke kamar, dan saya menatap Nadia yang tertidur. Dalam hati saya berbisik, "Sabar dulu. Belum waktunya." Mereka tidak tahu. Uang gaji itu hanyalah recehan dibanding apa yang sebenarnya saya miliki. Beberapa minggu setelah itu, ada arisan keluarga besar di rumah. Para kerabat berkumpul, dan ibu mertua memamerkan menantunya yang lain. Istri dari kakak Reza, yang katanya berasal dari keluarga terpandang. "Nah, ini menantu idaman," kata beliau, sambil melirik ke arah saya. "Bukan seperti yang satu itu. Entah dari keluarga mana, kerja pun tidak jelas." Para tamu tertawa kecil. Saya berdiri di sudut dapur, menyiapkan minuman untuk mereka semua. Saya mendengar setiap kata itu, tapi saya hanya tersenyum dan terus mengiris buah. Salah seorang bibi bahkan sempat berbisik, cukup keras agar saya dengar, "Kasihan, ya? Dipungut dari mana anak ini?" Saya membawa nampan berisi minuman, meletakkannya satu persatu dengan tangan yang tenang. Di dalam hati, saya mencatat setiap wajah yang tertawa hari itu. Bukan untuk membenci, tapi supaya saya ingat betapa mudahnya orang menghakimi sesuatu yang tidak mereka pahami. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya membereskan piring kotor sampai dini hari, sendirian. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Reza sudah tidur. Dan saya di tengah tumpukan piring, berkata pelan pada diri sendiri, "Suatu hari, kalian akan mengingat malam ini." Lalu ada satu peristiwa yang membuat saya benar-benar mengerti bahwa rumah ini tidak akan pernah menjadi rumah bagi saya. Suatu hari, Nadia demam tinggi. Tengah malam. Panasnya
tidak turun. Dan dia menangis tanpa henti. Saya panik. Saya mengetuk pintu kamar mertua, meminta tolong dipinjami mobil untuk membawa Nadia ke rumah sakit. Ibu mertua membuka pintu, menatap saya dengan kesal, lalu berkata, "Cuma demam saja kok ribut? Anak kecil memang begitu. Jangan manja. Mobil itu untuk keperluan penting, bukan untuk hal sepele." Pintu ditutup di depan wajah saya. Malam itu, saya menggendong Nadia, berjalan kaki di tengah dinginnya udara, mencari taksi di ujung jalan. Di ruang tunggu rumah sakit, sambil memeluk putri saya yang lemah, saya menelpon ibu saya. Dan untuk pertama kalinya, saya hampir menyerah. "Bu," kata saya, lirih. "Saya lelah." Ibu saya, dengan suara tenang, menjawab, "Bertahanlah sedikit lagi, Nak. Tapi ingat, kalau suatu hari rumah itu sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman untuk Nadia, kamu tidak perlu meminta izin siapapun untuk pergi." Kata-kata itu tersimpan dalam hati saya. Saya belum pergi malam itu, tapi saya tahu hari itu semakin dekat. Minggu berikutnya, Wulan datang membawa kabar. "Bu, perusahaan Mas Reza lagi susah," katanya di meja makan. "Sentosa Elektronik hampir kalah tender. Kalau tidak dapat kontrak besar bulan depan, bisa tutup." Ibu mertua langsung panik. "Lalu bagaimana? Itu warisan keluarga kita." "Tenang, Bu." Wulan tersenyum. Wulan kenal anak pemilik perusahaan besar. Namanya Sinta. Kalau Mas Reza bisa dekat dengan keluarga Sinta, kontrak itu pasti jatuh ke tangan kita. Saya berhenti menyuap. Saya mengerti kemana arah pembicaraan ini. Dan saya melihat Reza, suami saya, tidak menolak. Dia hanya menunduk, memutar gelas di tangannya. Saya pamit ke kamar dengan alasan menidurkan Nadia. Di balik pintu, saya mendengar ibu mertua berkata, "Reza, kamu pikirkan baik-baik. Maya itu tidak membawa apa-apa untuk keluarga ini. Tapi Sinta bisa menyelamatkan perusahaan kita." Malam itu saya tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu mereka sedang menyiapkan sesuatu. Dan mereka pikir saya tidak akan pernah tahu. Keesokan paginya, saya membuka aplikasi rekening bersama kami. Rekening yang seharusnya untuk kebutuhan Nadia. Saldonya nyaris kosong. Reza telah memindahkan hampir seluruhnya. Ketika saya bertanya, dia menjawab tanpa menatap saya. "Itu untuk biaya pendekatan dengan keluarga Sinta. Demi perusahaan." "Maya, kamu harus mengerti." Saya menatapnya lama. "Itu uang untuk susu dan keperluan Nadia." "Reza, nanti aku ganti," katanya cepat. Lalu pergi. Dia tidak pernah menggantinya. Hari itu, saya mengerti di mata suami saya. Perusahaan keluarganya bahkan lebih penting daripada perut anak kandungnya sendiri. Sesuatu di dalam diri saya yang selama ini saya jaga tetap hangat, perlahan membeku. Sejak hari itu, perlakuan mereka berubah, lebih dingin, lebih terang-terangan. Ibu mertua mulai menyuruh saya makan belakangan. Setelah semua orang selesai, Wulan mulai memanggil saya pembantu di depan tamu, lalu tertawa seolah itu lelucon. Suatu sore, Nadia berlari ke arah neneknya sambil memanggil, "Nenek, nenek." Ibu mertua menepis tangan kecilnya. "Jangan panggil aku nenek," katanya. "Anak dari perempuan seperti ibumu bukan cucuku." Saya berlari memeluk Nadia. Dada saya terasa diremas. Nadia menangis. Tidak mengerti apa salahnya. Saya menggendongnya keluar. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, air mata saya jatuh tanpa bisa saya tahan. Tapi saya tidak menangis di depan mereka. Saya menyimpannya. Setiap luka saya simpan. Karena saya tahu suatu hari semua ini akan terbalas dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Saya menelpon ibu saya malam itu. "Bu," kata saya. Suara saya bergetar. "Nadia tidak diakui sebagai cucu di sini, di seberang." Ibu saya terdiam lama. Lalu beliau berkata dengan suara yang sangat tenang, "Maya, kamu sudah cukup bertahan. Kalau kamu sudah siap, pulang. Pintu rumah ini selalu terbuka untukmu." Saya menutup telepon. Saya belum siap. Saya masih ingin memberi Reza satu kesempatan terakhir. Saya masih ingin percaya
bahwa lelaki yang dulu mengantar saya dengan motor tua itu masih ada di dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, kantor saya mengadakan acara penting, sebuah pertemuan yang seharusnya saya hadiri. Tapi pagi itu, ibu mertua tiba-tiba menyuruh saya membersihkan seluruh rumah karena akan ada tamu arisan lagi. Telepon kantormu, bilang tidak masuk, perintahnya. Mengurus rumah lebih penting daripada pekerjaan recehmu itu. Saya mencoba menjelaskan bahwa pertemuan itu penting. Tapi Reza, yang berdiri di sampingnya, justru berkata, "Maya, ibu sudah capek, turuti saja. Toh kerjamu juga tidak menghasilkan banyak." Saya menatap suami saya, dan saya tidak mengenali lagi orang yang berdiri di depan saya. Hari itu, saya tetap berangkat. Diam-diam, karena pertemuan itu yang tidak mereka ketahui adalah rapat penting di perusahaan saya sendiri. Tapi ketika saya pulang malam harinya, ibu mertua sudah menunggu di depan pintu dengan wajah merah. "Beraninya kamu melawan," bentaknya. Lalu melempar tas saya ke lantai. Isinya berhamburan. Nadia yang melihat itu menangis ketakutan. Saya berlutut, memunguti barang-barang saya satu persatu. Sementara mereka menatap dari atas dengan tatapan merendahkan. Di saat itulah, sambil memunguti barang di lantai, saya membuat keputusan dalam hati. Kesabaran saya ada batasnya. Dan batas itu sebentar lagi akan mereka temukan sendiri. Kesempatan terakhir itu hancur di malam ulang tahun saya. Hari itu, saya pulang lebih lambat karena lembur. Saya membawa sepotong kue kecil, berharap setidaknya Nadia bisa meniup lilin bersama saya. Saya membuka pintu, dan saya melihat sepasang sepatu hak tinggi merah di teras. Di dalam, di sofa, Sinta duduk dengan anggun. Ibu mertua, Wulan, dan Reza mengelilinginya seperti tamu kehormatan. Di meja, ada kue ulang tahun, tapi bukan untuk saya. Lilinnya bertuliskan nama lain. "Akhirnya kamu pulang," kata ibu mertua tanpa menoleh. "Kebetulan, ada yang ingin kami sampaikan." Beliau menunjuk Sinta. Dia yang akan menikah dengan Reza. Keluarganya akan menyelamatkan perusahaan kita. Kamu, mulai malam ini, keluar dari rumah ini. Saya berdiri membeku. Kue di tangan saya terasa berat. "Apa maksud ibu?" tanya saya. Suara saya bergetar. Reza tidak mengangkat kepalanya. Sinta menyilangkan kakinya dan berkata dengan senyum tipis, "Mengalah di saat seperti ini adalah jalan terbaik untuk kita semua." "Mbak, saya diminta mengalah soal pernikahan saya, soal hidup saya, tepat di hari ulang tahun saya." "Reza," kata saya, "tatap saya, katakan, ini yang kamu mau." Untuk sesaat, dia mengangkat wajahnya. Mata kami bertemu. Lalu dia berkata pelan, "Maya, aku tidak punya pilihan. Perusahaan keluargaku akan hancur." Itu jawabannya. Lelaki yang saya cintai memilih perusahaan di atas saya dan anaknya. Ibu mertua menyodorkan selembar kertas. "Tanda tangani ini, surat pernyataan bahwa kamu pergi dengan sukarela, supaya tidak ada urusan hukum nanti." Saya menatap kertas itu. Lalu saya menatap mereka satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, saya tersenyum. Senyum yang membuat ibu mertua sedikit terdiam. "Baik," kata saya akan pergi. Tapi surat ini biar saya bawa untuk saya baca dulu. Saya melipat kertas itu, memasukkannya ke tas. Mereka pikir saya kalah. Mereka tidak tahu. Kertas itu justru akan menjadi salah satu bukti yang saya butuhkan. Saya naik ke kamar, mengemas pakaian Nadia. Ibu mertua mengikuti. "Anak itu tinggal," katanya tiba-tiba. "Dia cucu Reza. Kamu tidak berhak membawanya." Saya berhenti. Saya menatap beliau lurus. "Beberapa hari lalu, ibu bilang Nadia bukan cucu ibu. Sekarang, ibu mau menahannya. Nadia ikut saya, dan tidak ada satupun dari kalian yang bisa mencegah itu." Ada sesuatu dalam nada suara saya yang membuat beliau mundur selangkah. Saya menggendong Nadia, mengambil tas, dan berjalan keluar. Di teras, hujan turun deras. Sebelum pergi, saya berbalik. "Terima kasih atas 3 tahun ini," kata saya.
Kalian sudah mengajari saya satu hal yang sangat berharga, bahwa kebaikan yang diam sering dikira kelemahan. Kalian akan tahu sebentar lagi betapa kalian salah. Mereka tidak mengerti maksud saya. Wulan bahkan tertawa. Sok misterius, katanya. Pergi sana, perempuan miskin. Saya melangkah ke dalam hujan, menggendong Nadia yang berusia 2 tahun. Air membasahi rambut saya. Tapi langkah saya mantap karena saya tahu malam ini bukan akhir. Malam ini adalah awal. Dan setahun kemudian, segalanya telah berubah. Apa yang terjadi dalam kurun waktu itu? Izinkan saya melanjutkan. Malam itu saya tidak pergi ke hotel. Saya mengetik satu pesan singkat ke sopir keluarga saya. Lalu sebuah mobil hitam menjemput saya di ujung gang. Nadia tertidur di pelukan saya sepanjang perjalanan. Ketika mobil berhenti, kami sudah berada di depan sebuah rumah besar di kawasan Menteng, di teras, di bawah payung. Ibu saya berdiri menunggu, Bu Hartati. Perempuan yang selama 3 tahun namanya tidak pernah saya sebut di rumah mertua. Beliau melihat cucunya dalam pelukan saya dan mengangguk, seolah mengerti segalanya tanpa perlu saya jelaskan. Masuk, Nak, katanya. Kamu sudah pulang? Di ruang tengah, beliau menyajikan teh hangat. Lalu, beliau duduk di hadapan saya. Ceritakan, katanya. Dari awal, saya menceritakan semuanya. Kemunculan Sinta, perhitungan untung rugi keluarga mertua yang terang-terangan, surat yang mereka suruh saya tanda tangani, Nadia yang ditolak sebagai cucu. Ibu saya mendengarkan tanpa sekalipun memotong, sampai cerita saya selesai. Lalu beliau berkata pelan, "Maafkan ibu. Ibu yang menyuruhmu menyembunyikan namamu. Ibu pikir dengan begitu, kamu akan tahu siapa yang tulus. Ternyata, kamu harus membayarnya dengan luka selama 3 tahun. Saya menggenggam tangan beliau. Bu, saya tidak menyesal, karena sekarang saya tahu siapa mereka sebenarnya. Dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ibu saya menatap saya lama. Kamu sudah cukup bertahan. Maya, sepertinya sekarang bukan lagi saatnya untuk bersembunyi. Maka izinkan saya jelaskan, sahabat. Siapa saya sebenarnya? Saya bukan sekedar pegawai perusahaan kecil. Selama 3 tahun itu, dari balik nama sederhana, saya menjabat sebagai direktur keuangan di perusahaan milik keluarga saya, sebuah grup besar yang bergerak di bidang pengadaan komponen dan distribusi elektronik nasional, salah satu pemasok terbesar di negeri ini. Dan ini bagian yang paling tidak mereka sadari. Sentosa Elektronik, perusahaan keluarga mertua saya yang hampir bangkrut itu, selama ini bertahan hidup karena satu hal, karena mendapat pasokan komponen dan suntikan kontrak dari grup kami. Tanda tangan saya ada di balik setiap perpanjangan kerjasama itu. Selama 3 tahun, sayalah yang diam-diam menjaga perusahaan mertua saya tetap bernapas. Mereka mengusir tangan yang selama ini memberi mereka makan. Mungkin Anda bertanya, kenapa saya tidak mengungkap diri saya dari awal? Kenapa saya rela diinjak selama 3 tahun? Padahal satu kalimat saja sudah cukup untuk membungkam mereka. Jawabannya sederhana. Karena saya ingin tahu siapa Reza yang sebenarnya. Saya ingin tahu apakah dia mencintai Maya atau mencintai apa yang bisa Maya berikan. Dan saya sudah mendapatkan jawaban itu. Jawaban yang menyakitkan. Tapi jujur, ada juga alasan lain. Ibu saya membangun grup ini dari nol dengan tangannya sendiri. Setelah ayah saya meninggal, beliau mengajari saya bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada uang, melainkan pada karakter. Uang bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membeli rasa hormat, kata beliau dulu. Dan orang yang menghormatimu hanya karena uangmu, sebenarnya tidak pernah menghormatimu sama sekali. Selama 3 tahun di rumah mertua, saya akhirnya benar-benar memahami arti kalimat itu. Saya tidak langsung membalas. Membalas dengan emosi adalah kesalahan orang yang lemah. Saya memilih bersabar, mengumpulkan setiap bukti, dan menunggu mereka sendiri
yang melangkah ke dalam jebakan yang mereka gali. Selama setahun, saya membangun kembali hidup saya. Saya kembali bekerja secara terbuka di kantor pusat. Saya membesarkan Nadia dengan tenang. Dan saya mengamati dari kejauhan apa yang terjadi pada keluarga mertua saya. Pernikahan Reza dan Sinta jadi dilangsungkan. Mewah. Dengan harapan, kontrak besar dari keluarga Sinta akan menyelamatkan Sentosa. Tapi yang mereka tidak tahu, keluarga Sinta hanyalah pedagang menengah yang membesar-besarkan diri. Kontrak yang dijanjikan tidak pernah benar-benar ada. Sentosa Elektronik makin terjepit dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka, satu-satunya pemasok yang sanggup memberi mereka kontrak besar adalah grup tempat saya menjabat. Grup yang pintunya kini ada di tangan saya. Roda itu mulai berputar, pelan tapi pasti. Sementara itu, di media sosial, keluarga besar mertua Wulan masih sempat mengunggah foto lama saya dengan keterangan yang menghina. Inilah menantu durhaka yang kabur meninggalkan keluarga, tulisnya. Komentar kerabat membanjiri, mencaci saya tanpa tahu duduk perkaranya. Saya membaca semua itu dengan tenang. Saya menyimpan tangkapan layarnya, bukan untuk membalas di kolom komentar, tapi untuk satu momen nanti. Ketika kebenaran berdiri di hadapan mereka semua, Pak Tono, pengacara keluarga kami, datang membawa map tebal. Bu Maya, katanya, semua dokumen sudah lengkap. Akta rumah di Bintaro yang mereka tempati ternyata atas nama perusahaan Anda. Dulu dibeli sebagai aset, lalu disewakan murah ke keluarga Sentosa lewat perantara. Mereka tidak pernah tahu siapa pemilik sebenarnya. Saya membuka map itu, lembar demi lembar. Riwayat kontrak pasokan, surat utang Sentosa yang belum lunas, akta rumah, dan surat pernyataan yang dulu mereka suruh saya tanda tangani, yang justru membuktikan bahwa sayalah yang diusir secara paksa. Setiap lembar dokumen itu adalah satu kepingan dari 3 tahun penderitaan saya, yang kini berubah menjadi kekuatan. Saya ingat betapa dulu saya merasa tidak berdaya di rumah itu. Tapi ketenangan, kesabaran, dan persiapan yang matang ternyata jauh lebih ampuh daripada amarah yang meledak-ledak. Ibu saya benar. Orang yang menanam angin pada akhirnya akan menuai badai. Dan saya tidak perlu menjadi badai itu. Saya hanya perlu membiarkan waktu melakukan tugasnya. Semuanya tersusun rapi. Hitam di atas putih, Pak Tono, kata saya. Sentosa Elektronik mengajukan permohonan kontrak pengadaan ke grup kita bulan ini. Benar. Benar, Bu. Permohonan mereka ada di meja Anda. Tanpa kontrak ini, mereka dipastikan tutup dalam 2 bulan. Saya menatap map itu lama, lalu saya berkata, undang mereka. Adakan pertemuan resmi. Saya ingin bertemu langsung dengan pemilik Sentosa Elektronik dan seluruh keluarganya. Di kantor pusat kita, Pak Tono tersenyum tipis. Mereka tidak akan tahu siapa yang akan mereka temui. Tidak, kata saya. Sampai pintu ruang rapat itu terbuka, sebelum hari pertemuan itu tiba. Ada beberapa hal yang terjadi. Hal-hal kecil yang membuat saya semakin yakin bahwa keadilan sedang menemukan jalannya sendiri. Suatu siang, saya tidak sengaja bertemu Reza di sebuah pusat perbelanjaan. Dia terlihat kurus, lelah. Wajahnya tidak lagi seperti lelaki yang dulu saya kenal. Dia melihat saya dan matanya melebar. Saat itu saya sedang berjalan keluar dari butik, mengenakan pakaian yang sangat berbeda dari Maya yang dulu mencuci piring di dapur ibunya. Maya, katanya, hampir tidak percaya. Kamu terlihat berbeda. Saya berhenti sejenak. Apa kabar? Reza. Dia tergagap. Pernikahan dengan Sinta tidak seperti yang dijanjikan. Keluarganya tidak sekaya yang mereka katakan. Perusahaan kami makin sulit. Ibu setiap hari mengeluh. Dia menunduk. Maya, aku menyesal. Aku salah. Saya menatapnya. Tidak ada lagi amarah di dada saya. Hanya rasa iba yang tipis. Seperti melihat orang asing. Reza, kata saya pelan. Dulu kamu bilang tidak punya pilihan, tapi sebenarnya kamu punya. Kamu memilih. Dan sekarang,
Kamu sedang menjalani pilihanmu. Saya berlalu, meninggalkan dia berdiri di sana. Nadia menarik tangan saya. Bunda, siapa om itu? Tanyanya polos. Dada saya menghangat. Putri saya bahkan tidak lagi mengenali ayahnya. Mungkin itu lebih baik. Di rumah, ibu saya mendengarkan cerita itu. Kamu tidak membentaknya? Tanya beliau. Tidak, Bu, jawab saya. Untuk apa orang yang menanam angin akan menuai badai? Saya tidak perlu meneriakinya. Saya cukup membiarkan badai itu datang sendiri. Hari demi hari, kabar tentang Sentosa Elektronik sampai ke telinga saya melalui Pak Tono. Utang mereka menumpuk. Pemasok lain mulai menarik diri karena Sentosa tidak sanggup membayar. Bu Sutinah, ibu mertua saya, sampai menjual perhiasannya untuk menutup gaji karyawan. Saya juga mendengar dari kerabat jauh bahwa suasana di rumah Bintaro berubah muram. Pernikahan Reza dan Sinta yang dulu digadang-gadang menyelamatkan perusahaan ternyata hanya menambah beban. Keluarga Sinta yang dikira kaya raya justru ikut meminjam dari Sentosa, lalu menghilang ketika ditagih. Wulan, yang dulu paling bersemangat menjodohkan kakaknya, kini menjadi sasaran kemarahan ibunya setiap hari. Rumah yang dulu penuh tawa mengejek itu, kini penuh pertengkaran. Mereka saling menyalahkan. Bu Sutinah menyalahkan Wulan karena membawa Sinta. Wulan menyalahkan Reza karena lemah. Reza diam, seperti biasa. Dan di tengah semua itu, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa malapetaka ini bermula dari malam mereka mengusir perempuan yang justru menjaga mereka tetap hidup. Saya mendengar semua itu tanpa rasa puas yang membara. Hanya satu pikiran yang melintas. Inilah yang disebut menuai apa yang ditanam. Dan dalam keputusasaan itu, mereka menemukan satu harapan terakhir. Sebuah grup besar yang bersedia mempertimbangkan kontrak pengadaan jangka panjang untuk Sentosa. Grup yang, jika mau, bisa menyelamatkan perusahaan mereka dalam semalam. Mereka tidak tahu, grup itu adalah milik keluarga saya. Mereka tidak tahu, yang akan memutuskan nasib mereka adalah perempuan yang dulu mereka usir ke dalam hujan. Wulan, dengan penuh semangat, mengabari keluarganya. Bu, ada perusahaan besar mau ketemu kita. Namanya Cahaya Abadi. Kalau kita dapat kontrak ini, Sentosa selamat. Ibu mertua saya menangis bahagia. Reza, katanya, sampai sujud syukur. Mereka berdandan rapi. Mereka menyiapkan proposal terbaik mereka. Mereka berlatih cara berbicara yang sopan kepada calon penyelamat mereka. Sungguh ironi yang sempurna. Mereka mempersiapkan diri untuk memohon kepada orang yang mereka injak-injak. Malam sebelum pertemuan, saya menidurkan Nadia. Lalu, saya berdiri di depan cermin, menatap diri saya sendiri. Maya Saraswati. Bukan lagi menantu yang dihina di dapur, tapi direktur keuangan yang menentukan hidup mati sebuah perusahaan. Saya tidak merasakan dendam yang membara. Saya hanya merasakan ketenangan. Ketenangan orang yang tahu esok hari kebenaran akhirnya akan berbicara. Hari itu pun tiba. Kantor pusat grup kami berdiri megah di kawasan Sudirman, lantai paling atas. Ruang rapat utama dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit, memandang seluruh kota Jakarta. Di ruang itulah pertemuan akan berlangsung. Saya datang lebih awal. Saya duduk di kursi paling ujung, kursi pimpinan, dengan punggung menghadap jendela. Cahaya pagi masuk dari belakang saya, sehingga siapapun yang masuk hanya akan melihat siluet, belum wajah saya. Pak Tono berdiri di samping, memegang map tebal berisi semua bukti. Pukul 10. Pintu ruang rapat terbuka. Rombongan dari Sentosa Elektronik masuk. Bu Sutinah datang dengan kebaya terbaiknya. Senyum dipaksakan di wajahnya. Di belakangnya, Wulan menggenggam map proposal. Lalu, Reza dengan setelan jas yang kebesaran. Dan di paling belakang, Sinta, istrinya yang baru, melangkah ragu. Mereka membungkuk hormat ke arah kursi pimpinan. Selamat pagi, Ibu Direktur, kata Bu Sutinah dengan suara semanis mungkin. Terima kasih sudah berkenan menerima kami. Kami dari Sentosa Elektronik. Mohon bimbingannya.
Saya tidak menjawab. Saya membiarkan keheningan menggantung sejenak. Lalu, perlahan, saya memutar kursi saya menghadap mereka, dan cahaya pun jatuh di wajah saya. Untuk beberapa detik, ruangan itu benar-benar hening. Bu Sutinah membeku, senyumnya membatu di bibir. Mata Wulan melebar. Reza menjatuhkan map yang dipegangnya, dan Sinta menutup mulut dengan tangannya. Saya melihat wajah-wajah itu berubah, satu persatu. Seperti melihat film yang diputar lambat. Senyum manis Bu Sutinah luntur menjadi pucat. Kesombongan Wulan runtuh menjadi kepanikan. Dan Reza, suami saya yang dulu, menatap saya seolah baru pertama kali benar-benar melihat siapa saya. Selama 3 tahun, mereka tinggal seatap dengan saya, makan dari meja yang sama. Tapi tidak satu pun dari mereka pernah sungguh-sungguh mengenal saya. Maya, suara Bu Sutinah keluar serak. Hampir tak terdengar. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Saya tersenyum tenang. Selamat pagi, kata saya. Perkenalkan kembali. Nama saya Maya Saraswati, Direktur Keuangan grup ini, pemilik dari perusahaan yang sedang kalian mohon kontraknya hari ini. Tidak ada satupun dari mereka yang sanggup bersuara. Saya melanjutkan. Silakan duduk. Kita bicara sebagai mitra bisnis. Sopan, profesional, seperti yang seharusnya kalian lakukan pada siapapun, tanpa peduli isi dompetnya. Mereka duduk dengan kaku. Tangan Bu Sutinah gemetar di atas meja. Mari kita mulai dari proposal kalian, kata saya. Membuka map di depan saya. Sentosa Elektronik mengajukan kontrak pengadaan jangka panjang. Tanpa kontrak ini, perusahaan kalian akan tutup dalam 2 bulan. Benar begitu, Pak Tono. Benar, Bu, jawab Pak Tono. Saya menatap mereka satu persatu. Sekarang, izinkan saya menunjukkan beberapa dokumen supaya kita semua bicara dengan dasar yang jelas. Saya mengeluarkan lembar pertama. Ini riwayat kerjasama. Selama 3 tahun terakhir, Sentosa Elektronik bertahan hidup karena pasokan dan kontrak kecil dari grup kami. Setiap perpanjangannya ditandatangani oleh Direktur Keuangan, yaitu saya. Selama 3 tahun saya tinggal di rumah kalian. Sayalah yang diam-diam menjaga perusahaan kalian tetap berdiri. Wajah Bu Sutinah memucak. Tidak mungkin. Saya mengeluarkan lembar kedua. Ini akta rumah di Bintaro. Rumah yang selama ini kalian tempati. Dan dari rumah itu, kalian mengusir saya ke dalam hujan. Rumah itu ternyata adalah aset milik perusahaan saya. Disewakan murah kepada kalian lewat perantara. Kalian tidak pernah membayar lebih dari 1/10 nilai sebenarnya. Reza menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya mengeluarkan lembar ketiga. Surat pernyataan lama, lusuh di sudutnya. Dan ini surat yang ibu suruh saya tanda tangani di malam ulang tahun saya. Surat yang ibu pikir akan melindungi kalian secara hukum. Ternyata surat inilah bukti sah bahwa saya diusir secara paksa, dipisahkan dari hak saya. Di hari kalian membawa perempuan lain ke dalam rumah saya meletakkan ketiga lembar itu berjajar di meja, hitam di atas putih, semuanya. Keheningan di ruangan itu terasa seperti batu. Lalu Bu Sutinah dengan suara bergetar mencoba tersenyum kembali. Maya, nak, maafkan ibu. Ibu hilaf. Kita ini kan tetap keluarga, darah daging, demi cucu ibu, Nadia. Saya mengangkat tangan, dan beliau terdiam. Bu, kata saya. Suara saya tenang, tapi dingin. Beberapa hari sebelum mengusir saya, ibu menepis tangan Nadia dan berkata, dia bukan cucu ibu. Ibu bilang, anak dari perempuan seperti saya tidak pantas memanggil ibu nenek. Sekarang, ketika perusahaan ibu di ujung tanduk, tiba-tiba Nadia menjadi cucu kesayangan. Bu Sutinah tidak bisa menjawab. Saya beralih ke Wulan. Saya mengeluarkan telepon saya, menunjukkan tangkapan layar unggahannya. Wulan, foto saya yang kamu sebar dengan tulisan menantu durhaka. Komentar kerabat yang mencaci saya tanpa tahu kebenaran. Semuanya masih ada. Apa kamu mau saya tunjukkan juga kepada mereka siapa sebenarnya yang dibuang dan siapa yang membuang? Wulan menunduk. Wajahnya merah padam, tidak berani menatap saya. Saya meletakkan telepon.
lalu mengeluarkan satu lembar terakhir dari map. Dan ini, kata saya, adalah rekapitulasi seluruh utang Sentosa Elektronik kepada grup kami selama 3 tahun terakhir, termasuk tunggakan sewa rumah yang tidak pernah kalian bayar penuh. Kalau saya mau, hari ini juga saya bisa menagih semuanya. Dan Sentosa akan lumpuh dalam sekejap. Saya menunjukkan ini bukan untuk mengancam, tapi supaya kalian paham posisi siapa yang sebenarnya lebih tinggi sejak awal. Bu Sutina menatap lembar itu dengan tangan gemetar. Angka-angka di sana berbicara lebih keras daripada teriakan manapun. Beliau, yang dulu mengukur saya dari isi dompet, kini menyadari bahwa selama ini beliau berutang budi pada perempuan yang beliau perlakukan seperti pembantu. Lalu, saya menatap Reza, lelaki yang dulu saya cintai. Reza, kata saya, dulu kamu bilang tidak punya pilihan. Hari ini, saya yang punya pilihan. Saya bisa menandatangani kontrak ini, menyelamatkan perusahaan keluargamu. Atau saya bisa menolaknya dan membiarkan Sentosa tutup sebagaimana mestinya. Saya berdiri, berjalan ke jendela, menatap kota di bawah. Selama 3 tahun, saya merendah, saya bersabar, saya menahan setiap hinaan. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya percaya pada satu hal yang ibu saya ajarkan, bahwa harga diri tidak perlu berteriak. Ia cukup berdiri tegak dan menunggu waktunya. Saya berbalik menghadap mereka. Hari ini adalah waktunya. Saya kembali ke kursi saya dan melipat tangan di atas meja. Tapi saya bukan orang seperti kalian, kata saya. Saya tidak akan menghancurkan kalian hanya karena kalian menghancurkan saya. Itu akan membuat saya sama rendahnya dengan kalian. Saya menatap Bu Sutina. Saya akan menawarkan kontrak pengadaan kepada Sentosa Elektronik. Perusahaan kalian akan selamat. Karyawan kalian, orang-orang yang tidak bersalah, akan tetap punya pekerjaan. Mata Bu Sutina berkaca-kaca. Dia hampir bersujud. Terima kasih, Maya. Terima kasih. Tapi potong saya. Ada syaratnya. Dan syarat ini tidak bisa ditawar. Ruangan kembali hening. Pertama, kontrak ini akan ditandatangani atas nama perusahaan, bukan atas nama keluarga. Mulai hari ini, hubungan kita murni bisnis. Tidak ada lagi kata keluarga. Tidak ada lagi kata darah daging di antara kita. Kedua, rumah di Bintaro. Sewa kalian selama ini sudah jauh di bawah harga. Mulai bulan depan, kalian membayar sesuai nilai sebenarnya, atau kalian pindah. Aset perusahaan tidak untuk diberikan gratis kepada orang yang mengusir pemiliknya. Ketiga, dan di sini suara saya melembut sedikit soal Nadia. Reza tetap ayahnya. Suatu hari, jika Nadia ingin mengenal ayahnya, saya tidak akan menghalangi. Tapi itu hak Nadia untuk memutuskan ketika dia sudah besar nanti. Bukan hak kalian untuk menariknya kembali ketika kalian butuh. Reza mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya. Maya, kenapa kamu masih sebaik ini setelah semua yang kami lakukan? Saya menatapnya lama. Karena saya tidak ingin Nadia tumbuh dengan ibu yang penuh dendam. Reza, saya memilih menjadi orang yang lebih baik. Bukan untuk kalian, tapi untuk dia dan untuk diri saya sendiri. Sinta, yang sejak tadi diam, tiba-tiba menangis. Mbak Maya, katanya terbata. Saya juga ditipu. Keluarga saya menjodohkan saya demi keuntungan. Saya tidak tahu kalau Mbak diperlakukan seperti itu. Maafkan saya menatapnya. Dan anehnya, saya merasakan iba. Sinta, kata saya. Kamu dan saya sebenarnya sama-sama korban dari orang-orang yang mengukur cinta dengan uang. Saya tidak menyalahkanmu, tapi belajarlah dari ini. Jangan biarkan siapapun menjadikanmu alat. Saya menutup map di hadapan saya. Pak Tono akan mengurus dokumen kontraknya. Pertemuan hari ini selesai. Mereka berdiri satu persatu dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi senyum sombong Bu Sutina. Tidak ada lagi tawa mengejek Wulan. Mereka melangkah keluar dari ruangan itu sebagai orang-orang yang akhirnya mengerti betapa mahal harga dari sebuah kesombongan. Di pintu, Bu Sutina berhenti. Beliau berbalik. Dan untuk pertama kalinya,
dalam hidupnya. Beliau menatap saya dengan rasa hormat yang tulus. "Maya," katanya pelan. "Selama 3 tahun, aku buta. Aku menghina permata karena kupikir ia hanya batu. Maafkan ibu tua ini." Saya mengangguk. "Sudah saya maafkan, Bu. Bukan demi ibu, tapi supaya hati saya bisa tenang." Pintu pun tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya bisa bernapas dengan lega. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti sungai yang akhirnya menemukan muaranya. Tenang, jernih, mengalir ke arah yang benar. Kontrak antara grup kami dan Sentosa Elektronik ditandatangani secara resmi. Perusahaan keluarga mertua saya selamat dari kebangkrutan. Tapi kali ini mereka tahu persis siapa yang menyelamatkan mereka. Dan mereka tidak pernah lagi berani menyebut nama saya dengan nada merendahkan. Bu Sutina, kabarnya, berubah banyak setelah hari itu. Beliau yang dulu mengukur orang dari isi dompetnya, kini menjadi lebih pendiam. Tetangga bercerita, beliau sering duduk sendiri di teras, menatap jauh, seolah menyesali sesuatu yang tidak bisa lagi diperbaiki. Kesombongan ketika akhirnya runtuh, meninggalkan keheningan yang panjang. Ulan, adik ipar saya yang dulu paling tajam lidahnya, menghapus semua unggahan menghina tentang saya. Dia bahkan mengirim pesan permintaan maaf yang panjang. Saya membacanya, lalu membalas singkat, "Saya sudah memaafkan. Jagalah lidahmu lebih baik di masa depan." Hanya itu, saya tidak perlu lagi membuang energi untuk kebencian. Reza dan Sinta. Pernikahan mereka tidak bertahan lama. Tanpa keuntungan yang dulu menyatukan mereka, tidak ada lagi yang tersisa. Mereka berpisah dalam diam. Reza, kata orang, sering datang ke kantor Sentosa paling pagi dan pulang paling malam. Bekerja keras, seolah mencoba menebus sesuatu. Mungkin dia akhirnya mengerti bahwa sesuatu yang sudah hilang karena dikhianati tidak bisa dibeli kembali dengan penyesalan. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Reza pernah mengirim pesan kepada saya. Pesan yang panjang, penuh penyesalan. Dia menulis bahwa dia baru menyadari betapa berharganya saya setelah saya pergi. Dia bertanya, apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Saya membaca pesan itu di teras rumah, sambil menatap Nadia yang bermain di taman. Saya membalas dengan tenang, "Reza, ada hal-hal yang ketika sudah patah tidak bisa lagi disambung seperti semula. Bukan karena saya membencimu, tapi karena saya sudah belajar mencintai diri saya sendiri. Lebih dari saya pernah mencintaimu. Jagalah dirimu. Dan jika suatu hari Nadia ingin mengenalmu, jadilah ayah yang pantas untuk dikenalnya." Saya tidak pernah membalas pesan setelah itu. Dan dia tidak pernah lagi mengirim. Saya sendiri melanjutkan hidup saya. Saya kembali bekerja dengan nama saya sendiri, terang-terangan, tanpa perlu lagi bersembunyi. Saya membesarkan Nadia di rumah ibu saya di Menteng, di lingkungan yang penuh kasih. Nadia tumbuh menjadi anak yang ceria. Suatu sore, dia bertanya, "Bunda, kenapa dulu kita pindah dari rumah yang ada neneknya?" Saya memeluknya dan menjawab, "Karena Bunda ingin Nadia tumbuh di tempat yang menyayangi Nadia apa adanya." "Nak, bukan karena Nadia berguna atau tidak, tapi karena Nadia adalah Nadia." Dia tidak sepenuhnya mengerti, tapi dia tersenyum dan memeluk saya erat. Dan di saat itu, saya tahu semua kesabaran saya selama 3 tahun terbayar lunas. Ibu saya, Bu Hartati, sering memandangi saya dan Nadia dari kejauhan dengan mata yang berkaca-kaca. Suatu malam, beliau berkata, "Maya, ibu bangga padamu, bukan karena kamu berhasil membalas mereka, tapi karena kamu memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Itu jauh lebih sulit dan jauh lebih mulia." Saya menggenggam tangan beliau. Ibu yang mengajari saya itu, "Bu, bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan tentang menghancurkan orang yang menyakitimu, tapi tentang berdiri tegak dengan harga diri yang utuh dan hati yang tetap bersih." Beberapa bulan kemudian, di hari ulang tahun saya, tidak ada lagi sepatu hak tinggi merah di teras. Tidak ada lagi perempuan asing di sofa saya. Yang ada hanya Nadia, meniup lilin
di atas kue kecil, dengan ibu saya bertepuk tangan di sampingnya. Sederhana, hangat, dan utuh. Saya menatap nyala lilin itu, dan saya teringat malam ulang tahun setahun lalu. Malam ketika saya melangkah ke dalam hujan, menggendong putri saya, dengan hati yang hancur, tapi kepala yang tegak. Siapa sangka malam yang saya kira sebagai akhir ternyata adalah awal dari kehidupan yang jauh lebih baik. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari apa yang terlihat di permukaan. Dan jangan pernah menghina orang yang sedang bersabar. Karena kesabaran bukanlah kelemahan. Ia adalah kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu, yang setiap hari direndahkan di rumah, yang seharusnya menjadi tempatnya pulang, yang menahan air mata di depan wastafel, sambil berkata pada diri sendiri, sabar dulu, belum waktunya. Kepada kalian, saya ingin berkata, harga dirimu tidak ditentukan oleh orang yang tidak bisa melihat nilaimu. Berdirilah tegak, waktumu akan datang. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana, yang ketika diuji, memilih kenyamanan di atas kesetiaan, yang baru menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Kepada mereka, ingatlah, orang yang mendampingimu di saat sulit adalah harta yang paling berharga, dan harta yang disia-siakan jarang sekali kembali. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina yang takut kehilangan kendali, lalu menindas demi merasa berkuasa, yang lupa bahwa menantu juga seorang anak perempuan dari ibu yang lain, yang juga ingin disayangi, bukan ditakuti. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menjadi pahit atau menjadi kuat. Pilihan untuk membalas dengan kebencian atau dengan harga diri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya akan membacanya satu persatu. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.